itu hal yang bisa saya sampaikan yang hari ini. Saya senang sekali bisa berada di sini dan yang diwakili oleh Hipos. Kepada Ibu Sita Lasmi, dipersilakan. Terima kasih banyak. Mungkin kalau pemaparan tidak terlalu tepat karena ini hanya sebenarnya pembukaan saja atas diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nafsiah Boy, yang terhormat perwakilan pemerintah bila ada di sini, dan yang terhormat perwakilan dari organisasi internasional seperti Gestos. Terima kasih atas waktu yang diberikan ke HIFOS. Yang kedua adalah kerjasama antara organisasi-organisasi masyarakat sipil itu terhadap organisasi internasional juga seperti Gestos atau Lakaso dan banyak organisasi yang lain. Diskusi panel yang akan dimoderasi oleh Mbak Sira. Mungkin langsung aja saya serahkan kepada Mbak Sira. Selamat siang semuanya. Senang sekali kita bisa hadir di sini untuk hadir dalam acara peluncuran laporan Indonesia untuk Unggas on AIDS. Saya akan memanggil para narasumber untuk maju ke depan, yaitu Mas Aditya Wardana dari Unggas Forum Indonesia yang akan memaparkan soal Unggas Forum Indonesia dan hasil laporan Unggas 2010. Kemudian Ibu Nafsiah Boy, Sekretaris KPAN, yang akan menyampaikan soal laporan Unggas pemerintah Indonesia. Sandra Nilo dari Gestos, yang akan memaparkan hasil laporan Unggas Forum secara global beberapa negara yang menjadi mitra Gestos. Di dalam Unggas AIDS ada deklarasi komitmen. Mereka menyepakati ada 103 butir deklarasi komitmen yang harus dikerjakan oleh tiap-tiap negara yang menandatanganinya. Dan ini harus dilaporkan setiap 2 tahun sekali. Nah, laporan yang dibuat ini yang sifatnya dibuat oleh negara ya, sebenarnya bukan oleh pemerintah, jadi antara negara dan masyarakat sipil. Namun sayangnya karena keterbatasan dari pedoman pelaporannya sendiri, sifatnya sangat-sangat kuantitatif gitu. Misalnya seperti kita ambil contoh, berapa banyak yang menerima ARV. Mungkin kita bisa lihat jumlahnya 60%, tapi bagaimana mencapai 60%? Apakah terjadi kekosongan ARV di dalam proses selama 2 tahun itu tidak tergambarkan karena memang ada kelemahan di dalam pedoman pelaporannya sendiri. Jadi memang tidak kita kesulitan buat memasukkan hal-hal yang sifatnya kualitatif sehingga memerlukan masyarakat sipil di Indonesia merasa bahwa kita perlu laporan-laporan yang sifatnya kualitatif untuk lebih melengkapi sehingga gambarannya lebih komprehensif. Terus selain melakukan upaya monitoring, Unggas Forum juga berinisiatif untuk melakukan upaya advokasi agar tadi hasil laporan, jika kita melakukan riset atau apa, tapi jika hanya berupa kertas, berupa buku di meja dan tidak kita gunakan untuk sebagai alat advokasi untuk merubah kebijakan menjadi lebih baik, menurut kami akan sayang sekali gitu. Jadi apa yang kami dapat temuan-temuan di lapangan itu kami jadikan dasar untuk menjadikan alat advokasi ke depan sehingga harapannya kondisi di depan menjadi lebih baik dibanding temuan kami sekarang. Respon AIDS mulai terfokus dengan adanya Esran Penanggulangan AIDS 2007-2009. Perlu dimengerti karena kami melakukan upaya monitoringnya mundur 2 tahun ke belakang. Jadi sekarang kita sudah punya Esran 2010-2014. Dan ini sangat kami acknowledge sekali bahwa kita akhirnya mempunyai Esran gitu. Jadi upaya yang dikerjakan bisa lebih fokus. Ini upaya pemerintah yang juga kami acknowledge di dalam laporan kami. Masyarakat sipil masih berfungsi sebagai pengisi gaps itu dan benar-benar efektif. Karena ketika kita menjangkau pengguna narkotika, pekerja seks, terus orang dengan HIV, lebih efektif jika yang menjangkau adalah komunitasnya. Tapi perlu kita pikirkan, yang menjadi pertanyaan adalah apakah memang seperti ini sistemnya atau sebenarnya itu kewajiban negara, dan akhirnya apakah teman-teman masyarakat sipil itu menjadi ujung tombak selamanya untuk menjangkau, atau sebenarnya peran mereka bukan di situ. Itu yang masih menjadi pertanyaan di kami. Itu masih menyangkut hal-hal yang teknis seperti kayak bagaimana cara menggunakan kondom, bagaimana caranya misalnya menjangkau klien agar mau memakai kondom, tapi belum melihat pada fungsi-fungsi yang sifatnya cross-cutting gitu. Bagaimana mengatasi kesenjangan antara kemiskinan dengan HIV/AIDS, misalnya gender dengan HIV/AIDS,
yang sifatnya lebih bagaimana memberdayakan si organisasi masyarakat sipil tadi sebagai kekuatan penyeimbang, benar-benar penyeimbang, sehingga bisa memberikan kritikan sebagai salah satu sarana untuk memperbaiki respon yang ada. Itu menjadi masalah. Terus layanan PMTCT sendiri masih kurang merata, belum tersedia di semua provinsi, dan itu kalaupun ada di provinsi masih terbatas di ibu kota provinsi. Terus yang temuan yang cukup miris adalah pedoman PMTCT sendiri, penularan dari ibu ke anak belum tersosialisasi dengan baik, sehingga ketika itu guidelines-nya juga masih lama karena kami mengambil datanya 2008-2010. Ada beberapa kasus yang mengatakan bahwa mereka mendapatkan anjuran untuk melakukan sterilisasi. Ya, itu terjadi, Bu. Jadi akhirnya mereka terpaksa melakukan sterilisasi, karena jika tidak melakukan sterilisasi mereka tidak mendapatkan bantuan pendanaan untuk membiayai sesarnya. Dan menurut saya ini suatu hal yang serius juga gitu, karena seorang perempuan akhirnya tanpa informasi yang cukup diberikan sterilisasi. Begitu pemaparan dari Ungas Forum. Untuk lebih lengkapnya bisa dilihat dari buku. Kami hanya ingin untuk Indonesia agar lebih baik ke depannya. Terima kasih.